WHO telah menetapkan penyebaran virus corona atau COVID-19 sebagai pandemi global. World Health Organization atau WHO telah menetapkan virus corona sebagai pandemi global. Badan Kesehatan di bawah PBB ini berargumen, penyebaran COVID-19 begitu cepat hingga ke wilayah-wilayah yang jauh di luar pusat wabah Tiongkok. WHO mencatat hingga saat ini ada lebih dari 118.000 kasus infeksi virus corona di 114 negara. Di antaranya, 4.291 pasien meninggal, sedangkan ribuan lainnya dirawat di rumah sakit. Jumlah kasus, angka kematian, dan negara terdampak diperkirakan masih bakal terus meningkat. Ahli epidemiologi dari Texas A&M University Rebecca Fisher mengatakan, istilah pandemi seringkali dicampurkan dengan istilah penting lainnya seperti wabah dan epidemi. Secara sederhana, wabah merupakan peningkatan kasus penyakit yang dapat terlihat jelas pada periode, tempat, dan populasi tertentu. Persebaran penyakit juga masih kecil, di bawah jumlah normal yang dapat diantisipasi. Jika peningkatan kasus penyakit tersebut berlangsung dalam wilayah geografis yang lebih luas dari sebuah desa atau kota, maka wabah tersebut menjadi epidemi. Selanjutnya, jika epidemi tersebut menjadi peristiwa berskala internasional, maka bisa disebut sebagai pandemi. Pandemi ditetapkan apabila memenuhi 3 kondisi: munculnya penyakit baru pada penduduk, menginfeksi manusia, dan berdampak fatal. Virus corona atau yang kini dikenal dengan COVID-19 bukan satu-satunya pandemi global yang pernah terjadi. Nah, kali ini Top 5 akan membahas tentang 5 pandemi paling mematikan yang pernah terjadi di seluruh dunia. Tapi guys, sebelum masuk ke videonya, jangan lupa diklik tombol subscribe ya. Flu Spanyol tahun 1918 sampai 1919. 500 juta korban. Menurut Centers for Disease Control and Prevention, flu Spanyol merupakan pandemi penyakit influenza mematikan yang meluas dalam kurun waktu 1918 hingga 1919. CDC memperkirakan sekitar 500 juta individu atau sepertiga dari populasi dunia terinfeksi virus ini dan menyebabkan sedikitnya 50 juta kematian di seluruh dunia. Gejala yang paling terlihat dari orang yang terinfeksi virus ini adalah kerusakan organ paru-paru yang berlangsung cepat. Paru-paru dari para korban berisi cairan yang mengalami radang yang parah. Dilansir dari health.com, pandemi ini disebabkan oleh virus H1N1 yang banyak ditemukan pada unggas. Meski dinamakan flu Spanyol, virus penyebab pandemi ini tidak datang di negara tersebut. Bahkan konon orang-orang Spanyol menyebut penyakit ini dengan flu Prancis. Dilansir dari Historia, jurnalis Sains Amerika Gina Colata mengatakan penamaan tersebut diberikan karena media-media Spanyol memberikan pandemi ini secara terbuka berkat netralitasnya dalam Perang Dunia Pertama. Sementara itu, asal-muasal yang sebenarnya dari virus ini terus menjadi perdebatan. Virologis sekaligus peneliti influenza dari Australia, Frank McLaren Burnett berpendapat bahwa pandemi Spanyol bermula di Camp Funston dan Haskell Country, Kansas, Amerika Serikat. Sedangkan orang AS justru menuduh buruh Tiongkok dan Vietnam yang dipekerjakan militer Inggris dan Prancis selama Perang Dunia I sebagai pembawa penyakit. Alasan utamanya mereka terbiasa hidup berdekatan dengan burung dan babi. Beberapa teori lain ada yang mengatakan virus flu Spanyol berasal dari Swedia, Rusia, atau Prancis, kemudian menyebar ke Tiongkok, Jepang, dan sebagian wilayah di Asia Tenggara. Dua, cacar. 10.000 sebelum Masehi sampai 1979. 300 juta korban. Dilansir dari National Geographic Indonesia, para ahli percaya bahwa pandemi tertua ini telah mengurangi sebagian populasi dunia. Muncul sejak 300 tahun sebelum Masehi, virus ini diperkirakan telah memakan lebih dari 300 juta korban jiwa. Penyakit cacar disebabkan oleh virus Varicella zoster yang mudah ditemukan pada tubuh primata dan manusia berusia 12 tahun ke atas. Penyebarannya yang berlangsung secara aerogen atau menggunakan udara sebagai media perantara. Orang yang terinfeksi oleh virus ini terlihat memiliki beberapa gejala seperti demam, pilek, dan merasa lemah. Pada kondisi yang lebih berat, ditemukan pula nyeri sendi, sakit kepala, dan pusing. Lambat laun kulit di sejumlah area tubuh seperti dada, punggung, wajah akan mengalami kemerahan
yang kemudian akan berubah menjadi lenting berisi cairan dengan dinding tipis yang mudah pecah. Tiga, campak, abad 7 sebelum Masehi hingga 1963, 200 juta orang. Sebagaimana cacar, pandemi campak juga sudah dikenal di masa sebelum Masehi. National Geographic Indonesia menyebut dampak sebagai salah satu penyakit menular paling mematikan di dunia, dengan korban jiwa mencapai 200 juta orang di seluruh dunia. Penyakit campak disebabkan oleh infeksi virus golongan Pramisovirus, yang penularan infeksinya terjadi saat seorang menghirup percikan cairan dari bersin atau batuk penderita campak. Virus ini sangat mudah menjangkit anak-anak berusia prasekolah. Seseorang akan bebas dari ancaman campak jika pernah satu kali terjangkit penyakit tersebut. Gejala-gejala yang dapat dilihat dari penderita penyakit ini adalah panas badan, nyeri tenggorokan, pilek, batuk, nyeri otot, dan mata merah. Di tahap yang lebih lanjut, penderita akan mengalami bercak putih di bagian dalam rongga mulut serta ruam di kulit. CDC menulis penyakit campak pertama kali diidentifikasi lewat catatan tertulis pertama mengenai virus dari kalangan ilmuwan Persia pada abad ke-9. Wabah campak pertama kali mengemuka di lingkup komunitas global tahun 1912, kala Amerika Serikat mengumumkan campak sebagai peristiwa nasional. 4. Black Death 1340-1771, 75 juta orang korban. Memakan 75 juta korban di seluruh dunia, penyakit hitam atau yang lebih populer disebut sebagai Black Death disebabkan oleh bakteri bernama Yersinia pesticini. Penyebabnya adalah kutu binatang-binatang pengerat, terutama tikus atau marmut. Health.com menulis bahwa pandemi ini juga menyebabkan penyakit pes yang mewabah di daratan Eropa pada abad ke-14 dan membunuh 20% populasi. Hingga kini penyakit pes ini banyak ditemukan di pedesaan di wilayah Amerika bagian barat dan lebih umum ditemukan di Afrika dan Asia. Gejala penyakit ini antara lain demam yang timbul tiba-tiba, sakit kepala, kedinginan, tubuh lemah, nyeri, dan timbul kelenjar getah bening yang bengkak. Selanjutnya, beberapa bagian tubuh seperti jari tangan, jari kaki, dan ujung hidung mengalami kehitaman akibat jaringan yang mati. Inilah mengapa saat wabah ini muncul, komunitas dunia menamainya dengan Black Death. 5. AIDS 1981 hingga sekarang, 25-40 juta korban. Menjadi momok bagi komunitas global hingga saat ini, penyakit Acquired Immunodeficiency Syndrome disebabkan oleh Human Immunodeficiency Virus. Penyakit ini menyerang sistem kekebalan tubuh penderitanya dan membuat rentan terhadap segala virus dan bakteri. Gejala medis terlihat pada penderita AIDS adalah infeksi pada organ paru-paru, yang selanjutnya dinamakan pneumonia pneumocystis atau PCP. Gejala ini umum terlihat pada seorang yang terjangkit virus HIV dengan kekebalan tubuh yang lemah. Dalam tubuh penderita AIDS, umumnya juga dapat ditemukan infeksi pada mulut, kerongkongan, saluran pencernaan, dan gangguan saraf yang menyebabkan melemahnya kemampuan motorik. AIDS dapat menular melalui hubungan seksual, transfusi darah, dan penggunaan jarum suntik secara bersama-sama. Selain itu, ibu penderita penyakit AIDS dapat menularkan virus HIV kepada bayi yang dikandungnya. Hingga kini para peneliti belum menemukan obat penyembuh bagi penyakit yang diperkirakan telah memakan 25 juta korban di seluruh dunia tersebut. Data terakhir milik United Nations Program on HIV and AIDS mengatakan bahwa angka tersebut meningkat hingga mencapai 40 juta penderita pada tahun 2017. Nah itu guys, 5 info tentang 5 pandemi paling mematikan yang pernah terjadi di seluruh dunia. Gimana menurut kalian guys? Tulis di kolom komentar ya. Thank you.